akan saya ganti dengan ini SSD 512 GB Vigen Platinum. Moga-moga awet dan berfungsi dengan baik. Mari kita coba nanti. Dilepas ya. Oh, ditarik. Saya bilang dari tadi gitu ya. Saya kagak tahu caranya gimana. Dari tadi mau diambil kagak bisa-bisa, orang ditarik gini kok. Jangan ditiru ya. Vigen Platinum 512 GB. Mari kita pasang. Sebelum eksekusi, saran saya kalian bisa cabut dulu konektor baterai di laptop kalian, karena ditakutkan terjadi konsleting. Jadi buat jaga-jaga lebih baik dicabut aja. Lanjut, kalian bisa langsung cabut harddisk di laptop kalian. Sebelum cabut, saran saya sih cabut dulu konektornya. Cuman ini saya lupa, karena ini pertama kalinya saya ganti SSD tapi yang tipe SATA, karena sebelumnya saya pasang itu SSD NVMe ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan banget, yaitu bentuk soket di harddisk ternyata cukup membingungkan untuk saya yang baru pertama kali ganti harddisk ke SSD ya, yang SATA. Karena bentuk soketnya itu ternyata dicongkel ke atas gitu loh. Jadi saya waktu pertama kali itu bingung, ini digimanain gitu kan. Ternyata ini dicongkel ke atasnya seperti itu. Nah, jadi nggak kayak colokan itu ya. Saya juga pemula gitu, jadi agak bingung. Nah, ini perlu diperhatikan banget karena waktu pertama kali saya mau buka tuh bingung gitu ya. Oke, lanjut. Ini kalian tinggal cabut aja karet yang ada di harddisk. Terus kalian cabut juga konektornya yang masih nempel di harddisk. Jadi harddisknya itu kayak ada bungkusannya. Jadi bungkusannya dilepas, terus konektornya juga dilepas. Karena nanti konektornya akan dipasang ke SSD SATA-nya. Jadi sebelumnya saya mau kasih tahu kalau ini tutorialnya itu hanya mengganti harddisk ke SSD SATA doang. Jadi nggak ada saya pindah OS-nya atau saya pindah Windows-nya, itu enggak. Jadi ini hanya mengganti mengganti harddisk ke SSD doang gitu. Lalu kalian tinggal ambil SSD SATA kalian, terus pasang konektornya ke SSD-nya. Kalau sudah, nanti kan ada karetnya tuh yang warna biru, itu pasang juga ke SSD yang kalian punya gitu ya. Setelah itu ya tinggal dipasang lagi ke laptopnya, gitu doang. Sangat mudah. Lanjut. Sedikit informasi kalau sebenarnya saya tuh udah pakai SSD, yaitu SSD NVMe. Itu yang saya pakai untuk OS saya. Dan selanjutnya saya mau full pakai SSD, jadi harddisk saya itu saya ganti dengan SSD SATA yang sedang saya pasang ini gitu. Kalau sudah, silakan pasang lagi konektor baterainya, terus bisa dipasang lagi backdoornya. Tapi ini backdoornya hanya saya tempelin doang, karena saya mau tes dulu apakah sudah berfungsi dengan baik, apakah sudah
sukses pemasangannya. Jadi misalkan nanti ada masalah, saya nanti ngecek-ngeceknya lagi bisa lebih gampang gitu. Ini sudah saya hidupkan dan mari kita cek apakah sudah muncul. Ya, tentu saja belum muncul di sini, tapi nggak usah panik. Ini karena memang belum dipartisi, jadi memang belum muncul. Nah, untuk bisa muncul, klik aja di pencarian. Bentar, ini kita nunggu dulu nih. Belum diklik ini pencariannya. Nah, kita klik pencarian. Yaitu kita ketik. Nah, itu apa ya yang saya ketik? Disk gitu ya. Disk partition. Terus klik aja, ikuti yang ada di layar. Nah, di situ kan ada yang belum biru itu, yang masih abu-abu. Nah, itu adalah SSD-nya. Kelihatan kan? Itu cuman ada 477 GB dan itu wajar ya. Memang katanya 512 GB, tapi sebenarnya itu cuman 477 itu wajar. Jadi jangan protes ke tokonya ya. Nanti jadi untuk caranya klik kanan. Nah ya, ikutin aja itu seperti apa. Tinggal di next aja karena saya nggak lihat ini. Di preview editing saya tuh burik banget, nggak kelihatan karena saya pakai yang paling ringan. Nah, oke, itu udah biru. Kalau udah biru tinggal keluar aja, tinggal dicek lagi, pasti sudah keluar, pasti. Oke. Nah, sudah muncul dan selanjutnya saya akan cek performa SSD-nya sebagus apa. Let's go. Saya baru aja install ini Crystal Smart 8. Kita akan coba cek kecepatannya. Yes, nah di sini salah. Oke. Oh ini nih, kita pilih yang ini D-nya 477. Ya, nah ini kalau kalian bingung, ya cek aja di sini. Ini kan disk nih, nah ini ada tulisan D, berarti itu yang akan kita tes. Jadi kita pilih di disk D, lalu klik D ini ya, bisa dilihat ini 0% karena memang belum diisi apa-apa. Ini motor 77 GB. Lalu kita klik Alt. Nah, kita lurusin dulu, lalu klik Alt. Kita cek perbedaannya seberapa. Oke, ini dia hasilnya. Untuk yang sambil dicas, kecepatan membacanya di 533 dan menulisnya di 357. Kalau kita bandingkan dengan yang nggak sambil dicas, nggak beda jauh. Terus kalau kita bandingkan dengan klaim dari VGA-nya, yaitu membacanya sampai 550, ternyata cuma 533, tapi ini masih oke. Sudah mau nyentuh ya. Dan menulisnya di 477 dan di produk punya saya ini cuma di 357. Ya, menurut saya ini wajar banget, nggak beda jauh juga. Dan kalau saya lihat di review Tokopedia-nya juga ada yang lebih tinggi, ada juga yang lebih rendah. Ini contohnya bisa dilihat. Ini nyentuh sampai 569. Weight-nya juga tinggi, tuh bisa di 486. Tuh tinggi juga di 545, 441. Nah, ini rendah juga nih, membacanya aja cuma 385. Ini juga sama di 400. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi untuk kecepatan segitu masih cukup wajar gitu. Kecuali kalau udah beda banget, udah beda jauh, nah itu berarti ada masalah di lu punya SSD atau di laptop lu gitu. Ini saya beli sekalian untuk hard disk enclosure. Untuk menjadikan hard disk bekas dari laptop saya menjadi hard disk eksternal yang saya bisa pakai nanti gitu ya.
Ini untuk pasang itunya itu di bawah atau di atas itu saya nggak tahu sebenarnya. Tapi saya pasang di atas saja biar gampang. Tinggal ditutup lagi. Gitu. Ini hard disk enclosure dari Erico. Harganya sekitarnya 70 ribuan. Nah, jadi ini bisa jadi solusi buat kalian yang kepengen punya hard disk eksternal. Lebih baik nggak usah beli hard disk deh, beli SSD aja buat gantiin lu punya laptop. Hard disknya lu cabut buat dijadiin hard disk eksternal seperti ini. Karena menurut saya hard disk udah nggak recommended untuk lu pasang di laptop lu. Lebih baik pakai SSD. Hard disk itu ya untuk nyimpen aja. Tapi untuk kerjaan gitu, kayak edit video, desain apa segala macam, menurut saya lebih bagus ya pakai SSD aja biar ngebahasanya cepet dan lebih efisien nanti waktunya. Jadi nggak nunggu lama banget. Nah, kayak gitu aja sih. Oke, jadi sebenarnya videonya ini sudah selesai, tetapi kalau kalian mau lanjut nonton dengerin saya ngebacot tentang pengalaman saya pakai SSD, boleh silahkan lanjut gitu ya. Nah, buat kalian yang masih bimbang masalah saya mau upgrade SSD dulu apa RAM dulu nih, jawabannya jelas SSD dulu. Udah nggak usah mikir panjang, SSD lu beli dulu. RAM nanti dulu nggak apa-apa, karena SSD itu yang bener-bener paling ngaruh. Penyimpanan itu yang paling ngaruh gitu. Lu nyimpen apa segala macem, file game, kerjaan, video, semua di penyimpanan, yaitu di hard disk lu atau di SSD lu. Kalau lu nyimpennya di hard disk, ya jelas itu bakal lelet dan akan bikin lu ya lama. Kalau mau pakai, mau ngeakses itu bakal lama. Tapi kalau pakai SSD cepet, wus gitu ya. Lu akan lebih cepat, lu bukanya cepet, lu mainnya juga lebih cepet. Kalau lu ngedit video, lu nge-play video juga lebih cepet dan lain sebagainya gitu. Jadi SSD adalah yang paling ngaruh untuk di sebuah laptop ataupun di komputer daripada lu beli RAM gitu. RAM itu nanti dulu deh, mending lu beli SSD dulu gitu. Apa sih yang bakalan lu rasain ketika lu ganti dari hard disk ke SSD? Ini saya gitu ya, yang nyobain pakai SSD gitu ya. Setelah itu saya udah langsung kepengin semuanya SSD. Itu yang saya rasain. Bahkan ini ya lu bisa lihat kalau hard disk laptop saya udah saya cabut, saya ganti ke SSD gitu ya. Pokoknya kalau lu nyobain SSD, setelah itu lu gak akan pernah mau lagi pakai hard disk di laptop lu, karena bener-bener sengaruh itu kalau lu pakai SSD. Jadi SSD menurut saya di tahun 2022 ini, bahkan besok sudah mau tahun 2023, tentu SSD itu udah jadi barang wajib untuk di sebuah laptop. Lu bisa cek deh laptop keluaran baru sekarang semuanya sudah pakai SSD ya. Jarang banget sekarang yang pakai hard disk karena emang sengaruh itu gitu. Contohnya kayak lu buka Chrome gitu ya, buka Chrome itu atau buka browser, lu tinggal klik 1 detik langsung kebuka gitu, secepat itu. Kalau lu buka aplikasi itu bisa cepet banget ya kan, daripada lu pakai hard disk. Itu lu bisa tinggal ngopi, masak mie itu kan, itu bisa. Tapi kalau hard disk nggak bisa ya. Tapi kalau SSD nggak bisa karena cepet banget, klik langsung kebuka gitu. Dan kalau lu buka laptop, terus lu pencet itu on off-nya gitu ya, klik langsung jadi, langsung kebuka. Gak lama banget seperti hard disk. Beneran, saya nggak bohong, saya udah ngerasain. Jadi SSD itu wajib karena akan membuat lu itu kerjanya lebih efisien waktunya. Jadi nggak buang-buang waktu hanya untuk nungguin loading gitu ya. Jadi SSD adalah barang wajib di tahun 2023 nanti, dan juga sebenarnya di tahun 2022 ini sudah wajib SSD gitu ya menurut saya. Dan gak ada alasan masalah kalau lu ngomong wah SSD lebih mahal dong. Ya memang lebih mahal, tetapi gak semahal itu. Dan sekarang SSD juga harganya juga sudah murah-murah, gak seperti dulu-dulu. Sekarang 100 ribuan lu udah bisa dapet SSD loh. 100 ribuan ini loh, 200 ribuan, 100 ribuan lu udah bisa dapet SSD ya.
Walaupun ukurannya kecil ya, mungkin di 128 GB, tetapi itu cukup lah untuk lu pasang Windows lu, atau dipasang apa sih namanya, operating system itu, sistemnya di laptop lu. Jadi ini nggak bisa beralasan lagi, karena memang harga SSD itu sekarang udah murah-murah, nggak seperti dulu. Tuh di 100 ribuan aja lu bisa dapat SSD loh. Ini kayak merek-merek Midas Force itu kan. Nah, sorry ya, yang bacanya keren banget saya. Ini ada juga nih SSD Vigen cuman 168.000, ini cuman 138.000. Udah gila kan? Sekarang udah murah banget. Ini 258.000 SSD SATA, lu bisa dapat 256 GB. Tuh, 200.000 doang. Ini Adata SU650 250 GB, ini 298. Ini ada lagi nih SSD Platinum juga, sama seperti punya saya, cuman ini yang 120 GB. Ini juga di 168. Ini murah-murah sekarang SSD, jadi nggak ada alasan harganya mahal kalau lu nggak mau beli SSD gitu ya. Tapi gimana bang, nanti masangnya gimana? Ya Allah, tutorial di YouTube itu udah banyak banget dan mudah gitu ya. Bahkan saya pasang SSD yang Adata, yang NVMe pun itu saya lihat di YouTube, yang saya clone OS-nya. Jadi operating sistemnya tuh saya clone. Yang paling bener itu di clone ya. Ini perlu digarisbawahi nih, jangan lu install ulang, jangan, tapi lu clone. Windows-nya tuh lu clone, jadi lebih gampang. Dan prosesnya juga cepet gitu loh, nggak lama. Saya udah lama banget saya sih. Ada videonya sebenarnya di YouTube saya ini. Iya, cuman ini videonya agak ngawur sih. Sampai detik ini juga saya bikin video masih sembarangan, masih ngawur. Tapi nggak apa-apa, yang penting bikin gitu. Kenapa nyambung itu ya? Oke, jadi seperti itu aja ya. Intinya SSD adalah yang harus lu utamain di laptop lu kalau lu masih pakai hard disk. Jadi kalau lu mikir saya mau upgrade apa dulu ya upgrade SSD dulu, terus RAM. Tapi kalau laptop lu masih lelet, ya udah lu upgrade laptop deh, berarti memang harus ganti gitu. Beneran. Karena kalau dipasangin SSD masih lelet aja, berarti laptop lu itu yang salah gitu. Harus upgrade laptop gitu. Tapi ini ya, kayak Intel yang bawah-bawah, Intel Celeron, Intel apa gitu ya, dipasangin SSD itu rasanya kayak kenceng aja itu. Cobain pakai SSD. Oke, mungkin segitu aja sih bacotan saya tentang SSD 7 menit. Jadi seperti yang saya bilang tadi, SSD adalah hal yang perlu utamain kalau lu mau upgrade laptop lu atau PC lu. Dan jangan lupa lu pasang aplikasinya, lu pasang Windows-nya di penyimpanan SSD itu juga gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Semoga kalian bisa pilih SSD setelah ini.